Di video kali ini gue ingin membahas anime yang kayaknya udah ketebak bakalan jadi kayak gimana. Tate no Yusha Season 3. Apakah mendingan dari Season 2-nya? Check this out. Ini adalah sequel dari Tate no Yusha yang sebelumnya mengecewakan. Apakah Season 3-nya juga sama? Anime ini dijanjikan oleh pihak Crunchyroll di event Crunchyroll Expo untuk mengganti staf di balik layar di season 2-nya yang membuat animenya jadi turun. Ya, bagaimana tidak diganti? Season 2-nya benar-benar rusak dan mengecewakan, yang jadinya banyak orang yang udah terlanjur kecewa dengan seri Tate no Yusha. Apakah Tate no Yusha Season 3 udah mendingan? Atau sama aja? Anime ini dibuka dengan Colosseum, yang di sini cukup biasa aja lah. Kita diperkenalkan dengan dua karakter baru yang sama-sama penting. Ada Sadina, yang adalah teman Raptalia, yang asal-usulnya masih rahasia. Dan Shane Locke, vassal hero dari dunia yang udah hancur. Ini dua karakternya cukup penting untuk ceritanya nanti. Dan keduanya diperkenalkan dengan cepat. Dan ya memang keduanya muncul gitu aja lah. Tapi gua rasa Sadina kurang diperlihatkan sisi misteriusnya. Justru Shane yang malah lebih misterius jatuhnya. Action di arc ini bagus-bagus aja sih. Apalagi actionnya kan cuma dikit doang kan, jadinya nggak akan banyak komplain soal ini. Arc selanjutnya adalah arc Fallen Hero, yang menjadi arc yang harusnya bakalan epic tuh. Di sini Naofumi ketemu sama Motoyasu yang udah kena mental, dan Ren yang abis ketipu si Lonet, terus malah jadi bandit. Dia di sini membangkitkan dua Curseris sekaligus dan bertarung melawan Motoyasu, yang kebetulan juga udah ngebangkitin Curserisnya. Naofumi dan party kemudian tiba di lokasi, dan berakhir dengan pertarungan Ren melawan Eclair. Ceritanya ada beberapa bagian yang di skip tuh, apalagi di bagiannya Motoyasu, yang ya kita harusnya diperlihatkan seberapa hancurnya dia, karena ditolak sama mantan anggota partinya dulu. Terus ada kejar-kejaran sama Naofumi tuh. Terus kita dijelasin kalau Motoyasu bangkitin Curserisnya. Tapi sayangnya di skip aja tuh. Kita langsung diperlihatkan Motoyasu yang udah pakai Curseris aja waktu ngelawan Ren. Motoyasu ditreat kayak karakter ganggu dan gak penting di sini. Dan kayak sengaja dibiarkan biar cepat aja ceritanya. Kita dibuat bertanya-tanya waktu ngelihat kekuatan Motoyasu waktu ngebunuh duo penjahat. Oh ya, ini dua orang sebenarnya cukup mengejutkan identitasnya loh. Mungkin gue akan buat di video sendirilah buat ngejelasin kedua orang ini sama si Shane kali ya. Untuk animasinya, gue cukup kecewa dengan animasi jurus-jurusnya yang waduh. Arc ini harusnya bakalan jadi epic dengan jurus-jurus dan efek visual yang memanjakan mata. Dan jadi permintaan maaf di season 2-nya yang parah tuh. Tapi ya, ternyata sama aja menurut gue ya. Walaupun untuk standar isekai ini udah bagus, tapi untuk standar Tate no Yusha yang dipasang di season 1-nya. Waduh. Lanjut ada Dragon Emperor. Ini mah udah gue antisipasi dari lama, karena memang Dragon Emperor itu keren. Dan melihat season 2-nya yang menggunakan kura-kura CGI, gue jadinya nggak terlalu kecewa. Karena memang ekspektasinya nggak setinggi itulah. Satu hal yang gue perhatikan, agaknya memang pakai CGI, tapi nggak serusak CGI Returners Magic Special. Tapi ya menurut gue CGI naganya masih jauh mendingan daripada CGI kura-kuranya ya. Kita diperlihatkan Ren yang tobat dan malah merasa bersalah karena dia udah ngebunuh si naga. Ya di sini Ren udah bertobat dan nggak se-edgy dulu lah. Udah mulai sadar kalau dunianya itu bukan kayak VR yang dia mainin dulu. Di sini juga dapet lah waktu flashback. Terakhir ada arc Pride. Ini adalah arc dimana akhirnya ketemu juga sama si Itsuki yang udah kena mental. Dia ditemukan di Colosseum dan udah jadi petarung di sana. Dia udah dikendalikan oleh Malti dan anggota party lamanya dengan menggunakan embel-embel pahlawan keadilan. Dan akhirnya si Itsuki terpengaruh. Dia di sini bertarung dengan Risha yang kemudian mendapatkan vassal projectile. Ini arc yang paling cepat selesainya dan ada beberapa hal yang dipercepat. Hal ini mungkin karena mereka ingin membuat episode 12-nya menjadi jembatan untuk menghubungkan dengan season 4-nya yang udah masuk pada LN volume 13 kali ya. Oh ya,
untuk si Malty jadi makin dibenci. Gimana? Kalian makin benci sama Malty nggak? Untuk si Raja ya, gue agak kecewa dengan hal ini. Di posternya, kita diperlihatkan dengan Outcry, dengan vassal staffnya. Ini adalah hal yang benar-benar gue tunggu-tunggu dan nggak kesampaian. Entah apa yang maksudnya mereka pakai Outcry di posternya. Ini jadinya kayak clickbait nggak sih? Gue berharap bakalan dibahas lah, setidaknya sedikit aja. Tapi malah nanti di season 4 nanti, kalau ada ya. Ya udahlah, gue cek sudah. Di episode 12 ini, episode yang akhirnya memperkenalkan kita dengan Kitenlo, yang menjadi kampungnya Raptalia dan Sadina. Dan di akhir animenya, kita diperlihatkan dengan angka 3 yang menghilang. Dan apakah ini tanda-tanda season 4? Well, kita nantikan aja lah. Sejauh ini, visual dari animenya menurut gua nggak terlalu berbeda jauh dengan season 2-nya. Hal yang membuatnya lebih baik ada di bagian visualnya yang lebih rame dan colorful. Tapi CGI-nya masih jelek, walaupun nggak sejelek season 2-nya, yang ya begitulah. VFX-nya lebih colorful, karena banyaknya penggunaan skill-skill yang berbeda-beda. Dan menurut gua, season 3 ini jauh lebih baik daripada season 2-nya yang suram dan tandus. Dan bahkan jauh lebih bagus. Untuk musiknya menurut gue cukup bagus dan memang kalau dibandingkan dengan anime isekai lain di musim ini, Tatooine bisa jadi anime terbaik soal musiknya. Opening song berjudul Shin by Medkit seperti biasa. Dan ending song berjudul Suki ni Natte wa Ikinai Ryu oleh Chiai Fujikawa. Openingnya seperti biasa Medkit dan gue suka-suka aja tuh. Kalau ending sih biasa aja kalau gue. Studio yang mengadaptasikannya masih sama, Kinema Citrus. Untuk skor akhir, gue akan kasih 7/10. Ya harus diapresiasi lah. Ini anime yang cukup bagus di musim ini. Dan menurut gue adalah anime isekai terbaik di musim fall 2023. Dan bisa menjadi comeback yang baik lah untuk Tate no Yusha. Walaupun udah banyak yang terlanjur kecewa ya dengan season 2-nya. Gue akan merekomendasikan anime ini untuk kalian yang suka isekai dan suka action fantasi. Ceritanya nggak buruk kok. Cuma animasinya yang entah kenapa drop abis dari season 1-nya ya. Tapi overall worth it untuk ditonton lah. Season 3-nya juga udah better kok. Bagaimana bro? Kalian setuju nggak dengan rating gua? Atau kalian ngasih rating yang lebih tinggi? 8 misalnya? Atau lebih rendah? Karena menurut kalian sama aja kayak season 2-nya. So that's all for today. Hope you like it and see you next time.